Yang pertama kita akan melihat cara koneksi dari MySQL ini ke database kita. Silahkan teman-teman buka text editornya. Kalau teman-teman belum familiar dengan PHP, silahkan ditonton dulu. Kami sudah ada playlist PHP dari dasarnya. Sekarang di browser juga silahkan buka phpMyAdmin-nya, biasanya localhost, terus tergantung memp atau sem, dan /phpMyAdmin. Teman-teman akan melihat seperti ini tampilan GUI-nya. Jadi kita bisa mengklik tombol di sini untuk melakukan berbagai macam hal seperti memasukkan data, mengeluarkannya, membuat database baru, table, dan lain-lain. Langsung saja kita mau membuat database baru, kita bisa klik new di sini. Lalu teman-teman akan melihat create database. Kita beri nama database-nya. Saya akan beri nama sekolah. Lalu kita create langsung. Ada tanda checklist berarti sudah berhasil. Silahkan klik yang sekolah ini, atau pada sebelah kiri teman-teman juga akan melihat yang baru, yaitu sekolah. Kita tidak usah lihat dulu table, kita akan lihat di video berikutnya. Sekarang kita akan tes koneksi ke database sekolah ini. Saya buka dulu file PHP saya di browser. Seperti biasa, kita buat tag PHP-nya. Lalu untuk membuat koneksi ke MySQL pada sistem OOP ini, kita menggunakan kata new MySQL. Lalu ada beberapa parameter. Parameter yang pertama adalah hostnya, yang kedua user, yang ketiga password, dan yang keempat ini opsional, bisa ditentukan langsung atau tidak, adalah database. Sekarang kita akan memasukkan 4 parameter ini. Host yang pertama adalah localhost. Lalu user saya adalah root, begitu juga dengan passwordnya root. Ini 3 yang wajib. Database sekali lagi opsional, bisa kita masukkan atau tidak, tapi karena kita sudah membuat tadi nama database-nya, jadi kita masukkan saja, yaitu sekolah. Akan saya ganti dulu ukurannya agar lebih mudah dilihat. Iya. Lalu sekarang karena kita mau menggunakannya sering, maka kita taruh dia di variabel agar gampang dipanggil. Saya akan beri nama db. Lalu seperti biasa kita ingin mengetes apa koneksinya berhasil apa enggak, kita taruh di dalam if. db nama variabel kita. Lalu kita menggunakan tanda panah gini khas pada object oriented programming untuk memanggil metode, garis, dan tanda lebih besar dari. Lalu ini metode yang otomatis sudah datang, bukan dari kita, namanya connect-errno. Ini untuk mengecek error atau tidak. Dan jika error, kita bebas ingin melakukan apa, misalnya kita mengecho laporan error gun. Lalu untuk menambahkan informasi errornya, kita bisa menggunakan variabelnya lagi dan memanggil metode. Maaf, saya lagi mencari garis, ini dia. Dan nama laporan errornya sama connect error kali ini. Maaf, tidak sama maksud saya. Yang ini errno, jangan terbalik. Yang ini error untuk laporan koneksinya. Lalu jika berhasil, kita bisa print berhasil. Kita bisa print berhasil seperti biasa. Kita tes dulu, saya save di sini. Lalu kita refresh. Bagus sekali kita melihat berhasil di sini. Kalau terlalu kecil saya besarkan, berarti kita tidak error koneksinya. Sekedar informasi, user, root, dan hostnya bisa beda-beda. Kadang lokal hostnya seperti ini, 127.001, 0.1. Jadi silakan teman-teman coba kalau localhost tidak berhasil dengan ini. Lalu user biasanya otomatis root, dan untuk password dia biasanya kosong. Jadi kalau kosong teman-teman jangan kosongin, tapi tulis kutip seperti ini. Jadi nggak ada spasi tapi kosong.
Jadi itu dua yang harus diperhatikan. Pertama, localhost-nya bisa seperti angka seperti ini 127.0.1, dan untuk root dia kosong, bisa jadi kosong tapi bisa jadi root juga. Untuk user root sekarang kita akan lihat kalau sengaja kita salahkan, database-nya saya salahkan misalnya, kita akan lihat kita akan mendapatkan error gun dan informasi aslinya. Error kita di mana, yaitu unknown database atau database tidak dikenal. Lalu misalnya password saya salah, saya save, kita akan lihat error dan memberi laporan kalau user root passwordnya salah. Itu dia cara koneksinya. Di video berikutnya kita akan melihat bagaimana cara memasukkan data, menghapus, mengupdate, dan lain-lain. Semoga jelas. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Sampai jumpa.